Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Di video kali ini, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selamat menyaksikan video berikut. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mengapa mereka datang ke Indonesia? 1. Kebutuhan akan rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan lada. Semua rempah-rempah tersebut ada di Indonesia dan mereka berusaha untuk mengambilnya dan membawanya ke negara mereka dengan menggunakan kapal-kapal besar. Poin kedua yaitu semboyan 3G. 3G singkatan dari Gold, Glory, dan Gospel. Gold yaitu kekayaan, Glory yaitu kejayaan. Di samping itu, mereka juga menyebarkan agama mereka, yaitu adalah agama Nasrani yang dikenal dengan Gospel. Poin ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin keempat, revolusi industri. Dalam perkembangannya, bangsa barat juga menjalankan praktek kolonialisme dan imperialisme. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah atau negara untuk digunakan oleh negara yang menjajah tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut. Dan kalian pasti juga belum tahu apa yang dimaksud dengan imperialisme. Imperialisme adalah sistem politik untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar. Faktor-faktor pendorong imperialisme dan kolonialisme adalah 1. Adanya semangat rekognista. 2. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani Turki. Yang ketiga, adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, baik geografi, bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Yang keempat itu adalah mencari rempah-rempah. Yang kelima, kisah penjelajahan Marco Polo. Yang keenam, ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei. Yang kedelapan yaitu ambisi 3G. Bangsa-bangsa barat yang masuk ke Indonesia. Bangsa Portugis. Bangsa Portugis dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudra pada masa kuno. Bangsa Portugis memulai penjelajahan pada 1487 yang dipimpin oleh Bartolomeu Dias dengan berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Pada 1488, Bartolomeu Dias dan rombongannya berhasil mencapai Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Vasco da Gama. Pada 1497, pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama dari Afrika Selatan menuju Calicut, India. Keberhasilan Vasco da Gama di Calicut menandai keberhasilan Portugis menemukan rute pelayaran menuju dunia timur. Portugis membangun pangkalan dagang di Goa, India pada 1510. Dan mereka berupaya mencapai wilayah Kepulauan Nusantara. Pada 1511, Portugis berhasil menguasai Melaka dan menjalankan monopoli perdagangan di bawah pimpinan Alfonso de Alborgogue. Keberhasilan tersebut mendorong Portugis menemukan daerah penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Akhirnya, pada 1512, bangsa Portugis berhasil mencapai Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao.
Bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol mengambil rute yang berbeda dengan Portugis. Mereka berupaya menemukan rute baru menuju dunia timur, yaitu dengan berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pelayaran pertama bangsa Spanyol dipimpin oleh Christophorus Columbus. Ia merupakan seorang penjelajah asal Spanyol dan memulai penjelajahan pada 1492. Setelah 3 bulan berlayar, ia berhasil mencapai Kepulauan Bahama. Pada 1497, Amerigo Vespucci melanjutkan penjelajahannya dengan mengikuti rute yang ditempuh Columbus. Dan pada 1499, Amerigo Vespucci mencapai Amerika Selatan, kemudian memimpin eksplorasi di sana. Pada 1519, Spanyol melanjutkan rute pelayaran menyeberangi Samudra Pasifik yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan berhasil mencapai Kepulauan Filipina. Ferdinand terbunuh di sana karena terjadi konflik dengan warga setempat. Akhirnya, Sebastian Elcano menggantikan Ferdinand Magellan untuk melanjutkan penjelajahan dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada 1521. Ketika Spanyol mencapai Kepulauan Maluku, daerah Ternate telah dikuasai oleh Portugis. Kondisi tersebut menyebabkan Spanyol memilih Tidore sebagai tempat berlabuh. Kedatangannya disambut dengan baik oleh Sultan Tidore, yang saat itu memang membutuhkan bantuan untuk menghadapi Ternate. Bagi Portugis, kedatangan Spanyol menjadi pesaing dalam perdagangan rempah-rempah. Persaingan tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Spanyol bersama Tidore melawan Portugis bersekutu dengan Ternate. Akan tetapi, Spanyol dan Tidore kalah. Akhirnya, Spanyol harus menandatangani Perjanjian Saragossa pada 1529. Akibat perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina.